Seolah-olah yang menjadi negara serumpun itu hanya Malaysia. Bahkan ada yang eee, ketawakan ketika kita sebut bahwa kita Indonesia juga satu rumpun dengan warga warga Indonesia satu rumpun dengan warga, Filipina, dengan warga Timur Leste, dengan warga Papua Nugini. Ada yang bilang, "Dari mananya, kita satu rumpun?" Karena itu tadi ya, istilah serumpun ini disempitkan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, semoga teman-teman, ketika menemukan video ini dalam keadaan sehat. Ya baik, teman-teman, kali ini, saya akan membahas atau mengulas, mengenai istilah serumpun. Ya, adapun mengapa saya ingin, mengulas mengenai istilah serumpun ini ada hubungannya dengan, eee, kejadian beberapa hari yang lalu. Beberapa hari lalu itu ada kunjungan kenegaraan, oleh presiden baru negara tetangga, Filipina yang biasa dikenal atau biasa disebut dipanggil Marcos Junior. Beliau berkunjung ke Indonesia, kemudian ke Singapura, lalu kembali ke Filipina. Adapun negara-negara lain di ASEAN mungkin akan dikunjungi setelah, ini. Nah, eee, apa kaitannya dengan, istilah serumpun? Jadi saya ingin bercerita sedikit bahwa ketika di media-media Indonesia maupun media-media lainnya membahas tentang kunjungan Marcos Junior ke Jakarta menemui Presiden, Jokowi ya, eee, banyak sekali media-media yang mengabarkan itu. Salah satu media, saya ikut nimbrung, ikut berkomentar di situ. Kalau saya tidak salah waktu itu saya tulis, "Selamat datang Presiden, dari, negara tetangga yang, warganya masih serumpun dengan, warga Indonesia." Nah, komentar saya itu lalu mendapatkan banyak, reaksi, mendapatkan banyak tanggapan. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa bukankah negara serumpun itu Malaysia? Ada juga yang berkomentar, eee, dari mananya Filipina serumpun dengan kita, dengan, Indonesia. Namun dari beberapa komentar, itu saya melihat, arah dari komentar itu seolah-olah yang menjadi serumpun dengan warga Indonesia itu adalah Malaysia saja. Nah, disinilah kemudian saya akhirnya berinisiatif untuk memberikan, ulasan, memberikan pandangan saya mengenai kata serumpun mengenai istilah serumpun yang berkembang di Indonesia maupun di negara-negara tetangga kita. Nah, apabila kita melihat, pengertian dari kata serumpun itu sendiri, maka dapat dipahami bahwa serumpun itu ada hubungannya dengan kesamaan nenek moyang, ada kesamaan dengan, entitas kelompok yang memiliki, kesamaan budaya, memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita melihat antara warga di khususnya kawasan ASEAN ini, apakah serumpun atau tidak, maka istilah, ini harus kita lihat daripada pengertian yang kita anut, pengertian yang kita gunakan. Misalnya yang kita gunakan mengenai kesamaan, budaya, maka, eee,
di Malaysia itu akan menjadi warga Malaysia itu bisa disebut serumpun dengan warga Indonesia. Karena di sana ada banyak kebudayaan yang sama, mirip. Sama dan mirip dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terutama sekali suku Melayunya. Dan di sana juga punya suku atau etnis dari Jawa, Sunda, Bugis, dan seterusnya. Kemudian di Filipina juga demikian. Di Filipina khususnya bagian selatan itu banyak sekali kelompok masyarakatnya yang memiliki kebudayaan yang sama dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti pulau-pulau yang berbatasan langsung ya di Sangihe, di wilayah Sulawesi Utara sana memiliki banyak kesamaan-kesamaan. Ya. Kemudian di Singapura, di Brunei Darussalam, kemudian di Thailand wilayah bagian selatan juga memiliki kesamaan, kemiripan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selain itu juga di Timur Leste, di sana juga karena apalagi namanya etnisnya ya sama mirip dengan etnis yang ada di Timur Barat yaitu Kupang atau NTT, sehingga banyak sekali kebudayaan yang sama. Kemudian Papua Nugini juga demikian, ada banyak sekali kebudayaan yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua dan Papua Barat. Nah, sehingga dari perspektif budaya yang memiliki kesamaan dan kemiripan tadi, maka negara-negara yang saya sebutkan tadi bisa dikatakan bahwa warganya serumpun dengan warga Indonesia. Lalu kemudian dari aspek lain, misalnya bahasa. Ya, bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Indonesia atau yang menjadi bahasa nasional, bahasa negara Indonesia itu bahasa Indonesia, itu berakar dari bahasa Melayu. Nah, adapun masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu ini ada di Malaysia. Bahkan di sana bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaannya, bahasa nasionalnya. Mohon maaf kalau saya keliru. Kemudian di Brunei Darussalam juga, di Singapura, di Thailand bagian selatan juga di sana ada menuturkan bahasa Melayu. Nah, maka bisa dikatakan bahwa penutur atau masyarakat penutur bahasa yang memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia ini bisa juga kita sebut sebagai serumpun, warganya serumpun dengan warga Indonesia. Nah, lalu jika kita lihat juga dari ciri-ciri fisik, maka semua warga dari negara-negara yang saya sebutkan tadi itu juga memiliki ciri-ciri yang memiliki kesamaan dengan warga Indonesia. Misalnya di Papua Nugini, ya jelas mereka memiliki kesamaan ciri-ciri dengan warga Indonesia yang ada di Papua dan sekitarnya, Papua Barat, dari Maluku, ya mungkin juga dari NTT, ya. Kemudian jelas kalau wilayah Malaysia. Kemudian warga dari Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian dari mana tadi Thailand juga bagian selatan, kemudian Filipina itu memiliki ciri-ciri yang sama, yang mirip dengan Indonesia. Bahkan kalau kita berselancar di dunia maya ya, kadang-kadang orang-orang dari warga lain dari negara lain, kalau mereka menebak kita orang Indonesia, mereka sering menyebut kita itu orang dari Filipina, ya, karena itu salah satu tanda bahwa memang kita mirip dengan warga Filipina, memiliki ciri-ciri yang mirip. Nah, sehingga negara-negara pun yang saya sebutkan tadi dari aspek ciri-ciri fisik juga bisa dikatakan kita serumpun, warga dari negara-negara serumpun dengan warga Indonesia. Nah,
Di sini kemudian kalau kita lihat sehingga makna apalagi istilah serumpun ini maka tidak boleh dipersempit hanya identik dengan negara tertentu, warga negara tertentu, tapi warga Indonesia itu serumpun dengan warga beberapa negara-negara, khususnya negara dari negara tetangga. Nah, namun kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita lihat apa yang berkembang belakangan ini atau mungkin juga sejak lama, seolah-olah yang menjadi negara serumpun itu hanya Malaysia. Bahkan ada yang ketawakan ketika kita sebut bahwa kita Indonesia juga satu rumpun dengan warga Indonesia satu rumpun dengan warga Filipina, dengan warga Timur Leste, dengan warga Papua Nugini. Ada yang bilang dari mananya kita satu rumpun, karena itu tadi ya, istilah serumpun ini disempitkan ya, disempitkan padahal begitu luas maknanya. Ya, baiklah teman-teman, ada yang agak menjadi apalagi namanya menarik di sini. Ada yang menarik mengenai penggunaan istilah serumpun ini, bahwa ketika menggunakan istilah serumpun atau istilah serumpun ini yang populer digunakan itu justru saudara-saudara kita dari Malaysia. Mereka sangat populer menggunakan istilah serumpun. Di Indonesia ada juga yang menggunakan istilah-istilah serumpun ini untuk mengaitkan dua kebudayaan yang sama atau negara yang bertetangga. Tetapi justru di Indonesia sendiri, warga Indonesia sendiri itu belum pernah itu saya mendengar istilah serumpun untuk mengaitkan antara suku yang lain. Misalnya orang dari Papua mengatakan bahwa hai saudara-saudara serumpunku dari Jawa, atau sebaliknya orang dari Sulawesi, dari Bugis misalnya mengatakan bahwa hai saudara-saudara serumpunku dari Aceh, dari Maluku, dari Papua. Justru kata-kata serumpun itu jarang kita dengarkan di wilayah Indonesia sendiri oleh warga negara Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Ya karena warga Indonesia sangat-sangat sadar bahwa kita berbeda. Kita memiliki beragam suku yang memiliki perbedaan budaya, yang memiliki perbedaan bahasa-bahasa daerah, yang memiliki perbedaan ciri-ciri fisik. Warga negara Indonesia sangat sadar akan hal itu, sehingga tidak pernah, atau setidaknya saya belum pernah mendengar istilah-istilah antara suku dengan yang lain itu menyebutkan kita satu serumpun. Nah, justru di Indonesia yang sangat kita dengar adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ulangi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Istilah ini adalah istilah yang sangat-sangat merekatkan hubungan antar warga negara di Indonesia. Karena bagi kita, warga negara Indonesia, sangat sadar bahwa kita berbeda, tapi disatukan oleh bangsa, disatukan oleh tanah air, disatukan oleh negara yang sama. Dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, inilah yang kemudian menjadi perekat kebangsaan Indonesia, perekat warga negara Indonesia. Sehingga istilah serumpun itu tidak begitu populer digunakan di kalangan Indonesia sendiri. Sehingga adapun penggunaan istilah untuk negara-negara tetangga kita harus gunakan pada konteks yang luas. Tidak hanya kepada negara Malaysia kita sebut sebagai warga serumpun. Ke Filipina juga, ke Papua Nugini juga, ke Timur Leste juga. Ya. Semuanya yang negara-negara yang saya sebutkan tadi. Bahkan lebih luas lagi untuk ras yang besar, apa namanya, Austronesia, barangkali bisa juga kita katakan seperti itu. Tapi begitulah, orang Indonesia kita jarang menggunakan istilah itu. Ya. Karena kita ingin menggunakan istilah yang lebih netral, yang bisa diterima oleh semua dan tidak memicu ketersinggungan.
seperti itu. Maka kita walaupun barangkali antara warga Indonesia, misalnya dari Maluku, atau dari Papua, atau dari NTT, secara budaya tidak memiliki kesamaan dengan saudara-saudara yang ada di Malaysia, artinya tidak serumpun, maka kita tetap bisa bersaudara sebagai tetangga. Nah, oleh karena itu, saya sendiri sebenarnya lebih enak, lebih nyaman menyebut negara-negara tetangga itu, wahai saudara-saudara kami negara tetangga. Seperti itu, karena itu lebih lebih istilahnya lebih netral, lebih berterima, tidak akan apalagi namanya mendiskreditkan yang lain atau ketersinggungan yang lain, ya kan? Misalnya orang dari Papua akan menyebut uh, saudara-saudara dari Papua Nugini, hai warga serumpun. Orang dari Jawa atau orang Melayu atau orang Bugis merasa secara fisik tidak memiliki ciri-ciri yang sama. Kan itu kan agak sepertinya tidak cocok disebut Indonesia serumpun dengan Papua Nugini. Nah, begitu juga sebaliknya ketika orang Melayu, orang yang memiliki ciri-ciri fisik dengan orang Malaysia itu sama, kemudian didakwahi negara serumpun, sementara saudara-saudara kita yang lain merasa bahwa secara kebudayaan ciri-ciri fisik tidak memiliki kesamaan sama sekali. Nah, oleh karena itu maka istilah sebenarnya yang paling netral yang bisa berterima ya negara tetangga, saudara, karena tetangga itu adalah saudara paling dekat. Ini kira-kira istilah yang bisa berterima oleh semua kalangan, dan itulah tadi bahwa di Indonesia sendiri memang istilah serumpun itu jarang digunakan. Bahkan saya sendiri istilah rumpun itu ya rumpun ilmu atau rumpun yang lain ya, bukan rumpun yang merujuk kepada kebudayaan, kepada bahasa, kepada ras ya. Jadi itulah di Indonesia kita tidak mengenal kurang familiar dengan istilah-istilah itu sebenarnya. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai suatu sudut pandang. Saya amat yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan banyak juga teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda, sehingga saya sangat terbuka untuk diberikan kritik maupun saran-saran berkenaan dengan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.